Hai, perkenalkan nama aku Sul Citra Lestari dengan NIM E1C02510035. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram NTB 2025 sampai 2026. Di sini aku diberi tugas untuk menjelaskan apa itu semantik, hakikat makna, dan jenis-jenis makna. Yuk, ikuti aku untuk membedah. Kita mulai saja, apa itu semantik? Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna kata, frasa, dan kalimat, serta bagaimana makna tersebut dikonstruksi dan diinterpretasikan dalam bahasa. Terlepas dari konteks penggunaannya atau dipengaruhi konteksnya, semantik leksikal vs semantik gramatikal. Intinya, semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa, termaksud hubungan antara kata dan dampaknya pada penutur dan pendengar. Di sini ada 5 poin penting dalam semantik. Pertama, fokus makna, yaitu menganalisis arti literal atau referensial dari unit-unit bahasa seperti kata, frasa, dan kalimat. Kedua, bagian dari linguistik, yaitu berada sejajar dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis, tetapi fokusnya pada makna di luar struktur gramatikal formal. Ketiga, hubungan dengan pragmatik, artinya berbeda dengan pragmatik, studi makna dalam konteks penggunaan. Semantik mengkaji makna secara lebih teoritis dan mandiri, meskipun keduanya saling berkaitan. Keempat, jenis makna, yaitu membedah antara semantik leksial, makna kata lepas, dan gramatikal, makna yang muncul dalam kalimat atau konteks. Kelima, asal kata, berasal dari bahasa Yunani. Oke, kita mulai dari hakikat makna. Dalam linguistik, hakikat makna adalah pengertian atau konsep yang terkandung dalam satu tanda linguistik. Menurut Ferdinand de Saussure, bapak linguistik modern, makna merupakan hubungan antara lambang bahasa atau bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimilikinya. Secara fundamental, makna adalah pertautan antara unsur-unsur bahasa dengan gagasan kognitif atau realitas di luar bahasa. Kita mulai saja membahas jenis-jenis makna semantik. Pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna asli atau arti dasar sebuah kata yang sesuai dengan kamus, berdiri sendiri tanpa dipengaruhi konteks kalimat atau imbuhan. Seperti makna kursi adalah tempat duduk atau anjing adalah hewan mamalia berkaki 4 yang dipelihara. Makna ini bisa ditemukan langsung pada kata dasar, kata yang perlu berupa bentuk dan berfungsi sebagai inti informasi dalam kalimat. Contohnya, kata makan atau buku atau rumah memiliki makna leksikalnya masing-masing yang dapat dipengaruhi tanpa konteks lainnya. Kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna kata yang muncul akibat proses tata bahasa gramatikal seperti afikasi, imbuhan, redukasi, pengulangan, atau pemejemuhan, serta hubungan antar kata dalam kalimat, membuatnya berupa dari makna dasarnya, leksikal dan bergabung pada konteks kalimat. Contohnya, lari menjadi berlari, sedang dalam proses, atau lari-lari, berlari kecil, atau makan menjadi makanan, hasil dari makan. Contoh makna gramatikal. Pertama, kata dasar, baju atau pakaian. Makna gramatikal yaitu berbaju, mengenakan baju, kebaju-bajuan, bertingkah seperti baju. Ya, makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna kata atau ujaran yang berupa tergantung pada situasi, tempat, waktu, dan lingkungan penggunaannya, bukan makna leksikal dasar yang tetap. Contoh terkenalnya adalah kata kepala yang bisa berarti bagian tubuh,
pemimpin sekolah, atau bagian atas surat tergantung kalimatnya, atau kata jatuh, jatuh dari sepeda, jatuh cinta, atau gagal ujian. Contoh lain, kata jatuh. Pertama, Adi jatuh dari sepeda, yaitu secara fisik terjatuh. Kedua, Tatik jatuh cinta pada pemuda desa, yaitu tertarik atau jatuh cinta. Makna referensial. Makna referensial adalah makna kata yang berhubungan langsung dengan objek, konsep, peristiwa, atau kenyataan di dunia nyata. Referen atau acuan disepakati bersama oleh penutur bahasa dan bisa dipahami secara objektif. Contohnya adalah kata meja yang merujuk pada benda fisik untuk meletakkan barang. Jakarta merujuk pada kata ibu kota Indonesia, atau hujan yang merujuk pada fenomena turunnya air dari atmosfer. Contoh lain, pertama kucing, yaitu merujuk pada hewan mamalia berkaki 4 dengan bulu yang sering dipelihara. 2. Komputer, yaitu berujuk pada alat elektronik pengolahan data. Yang ketiga, presiden, yaitu merujuk pada jabatan kepala negara. Yang kelima, makna non-referensial. Makna non-referensial adalah makna kata atau kalimat yang tidak memiliki acuan atau rujukan langsung pada objek konteks di dunia nyata, melainkan hanya berfungsi sebagai penghubung, penanda, fungsi gramatikal, atau petunjuk konteks. Contohnya adalah kata-kata tugas, konjungsi seperti dan atau, proposisi di, ke, partikel, lah, kah, serta kata ganti penunjuk waktu dan tempat, sekarang, di sini. Kata-kata ini tidak mengacu pada benda, sifat, atau peristiwa tertentu, namun penting untuk membangun struktur dan makna kalimat secara keseluruhan. Karakteristik makna non-referensial. 6. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna kata yang sebenarnya, lugas dan objektif, sesuai dengan arti kamus atau realitas yang dapat diamati panca indera, tanpa tambahan makna kiasan, konotasi, atau emosi subjektif. Sering digunakan untuk informasi faktual dan ilmiah. Contohnya, meja hijau berarti meja yang benar-benar berwarna hijau, bukan meja hijau. Pengadilan atau kata ikan berarti hewan air bersisir, bukan kiasan. Contoh kalimat denotatif, tangan kananku terkilir, yaitu makna tangan kanan mengalami cedera sendiri sesuai arti sebenarnya. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna kiasan atau tambahan yang melekat pada sebuah kata di luar makna aslinya. Denotatif membawa nuansa emosi, perasaan, atau nilai budaya tertentu, membuatnya lebih subjektif dan kontekstual. Sering dipakai dalam puisi, iklan, atau percakapan sehari-hari untuk membangkitkan kesan tertentu seperti rumah yang berarti kehangatan keluarga, atau tikus kantor yang berarti penggelap uang. Ciri-ciri makna konotatif. Yang pertama, subjektif, yaitu tergantung pengalaman, perasaan, dan budaya penutur pembaca. Kedua, emosional, yaitu membangkitkan perasaan, bisa positif, anggun, asri, atau negatif, gagaran dingin. Konseptual. Makna konseptual adalah makna inti, logis, dan kamus dari sebuah kata yang merujuk pada konsep dasar atau objek sebenarnya di dunia nyata, bebas dari emosi atau asosiasi pribadi.
sering disebut makna denotatif atau leksikal. Contohnya, kata daun berarti bagian tumbuhan berwarna hijau, sedangkan anjing berarti hewan berkaki empat dari famili Canidae. Untuk membedakannya dari makna asosiatif yang lebih personal seperti anjing yang diasosiasikan dengan kesetiaan. Contoh kata rumah, yaitu secara konseptual berarti bangunan tempat tinggal manusia. Makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna kiasan atau makna tambahan yang muncul karena hubungan kata dengan pengalaman, budaya, atau perasaan, bukan makna harfiahnya. Seringkali mirip makna konotatif, seperti merah yang berasosiasi dengan keberanian, atau melati dengan kesucian. Contohnya adalah ungkapan buah tangan yang bermakna oleh-oleh, atau si jago merah yang merujuk pada api, bukan ayam jago berwarna merah. Penjelasan makna asosiatif. Makna di luar bahasa, yaitu makna ini melekat pada kata karena hubungannya dengan hal-hal di luar definisi kamus, seperti objek, sifat, atau konsep tertentu dalam kehidupan nyata. Makna kata. Makna kata adalah arti atau pengertian yang terkandung dalam sebuah kata yang menghubungkan dengan objek, keadaan, atau peristiwa, dan bisa bervariasi dari makna kamus, denotatif hingga kiasan. Konotatif bahwa berubah karena konteks kalimat atau proses bahasa. Contoh penggunaan dalam kalimat. Pertama, denotatif, yaitu di taman itu tumbuh banyak bunga. Makna harfiah bunga. Kedua, konotatif, yaitu ia mendapat buah tangan dari ayahnya, yaitu buah tangan berarti oleh-oleh. Ketiga, gramatikal, yaitu memakan korban. Memakan berarti menjadi korban. Keempat, idiom, yaitu angkat tangan, yaitu menyerah. Makna istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus, jelas, dan terbatas pada bidang ilmu, profesi, atau konteks tertentu. Berbeda dari kata biasa yang bisa bermakna ganda. Maknanya tidak berubah meskipun konteks kalimatnya berbeda. Contohnya, demokrasi, sistem pemerintah, atau algoritma, proses komputasi. Istilah adalah yang umum dipahami banyak orang seperti diadil, atau yang khusus hanya dipahami ahli seperti onkologi dan berujuk untuk menyampaikan konsep secara presisi. Makna idiom. Idiom adalah ungkapan atau gabungan kata yang maknanya tidak bisa diartikan secara harfiah, kata per kata, melainkan memiliki makna kiasan yang spesifik dan seringkali mencerminkan budaya. Contohnya, banting tulang berarti kerja keras, bukan membanting tulang sungguhan, atau ringan tangan yang berarti suka menolong, bukan tangan yang ringan. Memahami idiom penting agar komunikasi terdengar alami dan untuk memahami nuansa budaya penulisan aslinya. Contoh idiom dalam bahasa Indonesia. Pertama, tinggi hati, yaitu sombong atau angkuh. Contoh, setelah sukses ia menjadi tinggi hati. Makna pribahasa. Pribahasa adalah ungkapan singkat berupa kalimat atau frasa tetap yang berisi perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku, menggunakan bahasa kiasan untuk menyampaikan makna mendalam yang tidak bisa diartikan secara harfiah, seperti besar, pasak daripada tiang, yang artinya pengeluaran lebih besar dari pendapatan, atau boros. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang berarti kesusahan dan kesenangan dihadapi bersama.
Contoh peribahasa dan artinya. Pertama, air tenang jangan disangkai tiada buaya, yaitu orang yang pendiam belum tentu tidak punya maksud atau tidak berbahaya, seperti mirip air tenang menghanyutkan. Di sini saya sudah menjelaskan apa itu semantik, hakikat makna, dan jenis-jenis semantik. Sini saya akan membacakan kesimpulan. Hakikat makna adalah esensi arti bahasa terbagi menjadi leksikal, makna kamus atau dasar kata, dan gramatikal, yaitu makna akibat proses tata bahasa seperti imbuhan. Yang keduanya dipengaruhi kontekstual, situasi penggunaan, dan memiliki dimensi referensial, termaksud konseptual, makna inti, dan asosiatif, hubungan luar kata yang secara umum mencangkup makna kata, istilah, idiom, dan peribahasa, berbeda dalam kompleksitas dan strukturnya. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Audio Jungle.